Shalom keluarga damai, kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera 13 Mei 2022. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk rahmat Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dalam Wahyu pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-15. Wahyu 11 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara, tema perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah sangkakala yang ketujuh. Ketika sangkakala ke-1 sampai sangkakala yang ke-6 ditiup, terjadilah penghukuman atas alam semesta. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca perikop pada hari ini, apa yang terjadi ketika sangkakala ke-7 ditiup sungguh berbeda dengan apa yang terjadi sebelumnya. Pada waktu sangkakala ke-7 ditiup, tidak ada penghukuman yang terjadi. Bila sebelumnya, yaitu pada masa ditiupnya sangkakala ke-1 sampai yang ke-6, pembaca kitab Wahyu disuguhi dengan berbagai gambaran kejahatan dan penderitaan yang akan menimpa bumi. Maka setelah sangkakala ke-7 ditiup, para pembaca diarahkan pada sosok pribadi yang maha kuasa, yaitu Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara sungguh menakjubkan karena terdengar suara-suara nyaring di surga yang memuliakan Kristus karena pemerintahannya. 24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah pun memuji-muji Allah yang memerintah sebagai Raja. Dan kemudian kita dapat melihat bagaimana Yohanes melihat bait suci terbuka dan terlihatlah tabut perjanjian Allah. Kita tahu bahwa dalam perjanjian lama, tabut Allah adalah simbol kehadiran Allah dan juga gambaran kesetiaan Allah pada umatnya. Selain itu juga terjadi kilat, guruh, gempa, dan hujan es. Semua yang terjadi ketika bait Allah dibuka memperlihatkan bahwa Allah hadir di sana dan Ia berkuasa. Para pembaca kitab Wahyu yang mula-mula sebenarnya adalah orang Kristen yang mengalami penderitaan karena iman mereka. Ini melihatkan kepada kita bahwa pemahaman bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang memiliki kuasa terbesar di alam semesta ini tentu memberikan pengharapan serta menjadi penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang mengalami penderitaan karena iman mereka kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, di dalam beberapa waktu ini mungkin kita mengalami masa-masa yang tidak mudah. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, ada banyak penderitaan yang kita hadapi sebagai orang-orang Kristen. Bahkan kita kehilangan orang-orang kita yang terkasih dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan rindu setiap kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang memimpin dan menyertai kehidupan kita. Kita belajar untuk menyerahkan kehidupan kita kepadanya yang sanggup untuk menolong kita, bahkan memberikan kemenangan yang pasti dan terjamin. Akan ada masa di mana segala penderitaan hidup akan berakhir dan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dan bersorak-sorai atas pertolongannya yang besar dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam tantangan apapun yang saat ini kita hadapi, biarlah kita memandang kepada kemenangan bersama-sama dengan Kristus yang telah kita raih dan akan kita nikmati ketika kita bersama dengan Tuhan. Ketika Ia datang kedua kali, Ia menyatakan bahwa Ia berkuasa atas seluruh dunia ini, atas seluruh kehidupan kita. Dan biarlah ketika kita percaya kepada Tuhan, kita pun juga tetap setia sampai akhir hidup kita. Ia akan datang dan tetaplah setia kepadanya sampai akhir hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, yang mengingatkan dan memberikan kami kekuatan, menjadi satu keyakinan dan pengharapan bagi kami pengikut Tuhan.
Kalau saat ini mungkin kami mengalami tantangan dan pergumulan hidup, tetapi kami percaya akan ada saatnya nanti ketika kami hidup bersama-sama dengan Tuhan tanpa ratap tangis dan penderitaan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu kalau saat ini kami sedang mengalami pergumulan yang begitu berat. Mari Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pertolongan, agar di dalam masa-masa yang tidak mudah yang saat ini kami hadapi, kami pun melihat tangan Tuhan yang selalu memegang tangan kami, yang selalu menopang hidup kami, yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian, dan bahkan memberikan kami jalan keluar. Oleh sebab itu ya Tuhan, sambil menanti hari Tuhan Yesus datang, biarlah Tuhan sendiri yang menguatkan setiap kami, menyertai kami, agar kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.